acara talk show edisi Matching Fun episode 3. Nah, kali ini kita akan membahas tema Smart Training System. Nah, Smart Training System ini merupakan salah satu program Matching Fun untuk peningkatan kualitas pendidikan. Dan ini adalah kolaborasi antar tim Matching Fun Universitas Samudra dengan cabang Dinas Pendidikan Kota Langsa. Lagi-lagi program ini sangat amat menarik dan pastinya akan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oke, langsung saja bersama saya telah hadir 3 narasumber yang sangat luar biasa yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan yang sangat amat padat ya Bapak Ibu. Ada Bapak Faiz Urfan selaku dosen dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Geografi ya Pak. Halo, salam kenal. Oke, telah berhadir juga di sini ada Ibu Risma Melita Sari selaku dosen dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Geografi juga ya Bu ya. Ya, assalamualaikum, salam kenal. Oke, nah dan yang ketiga narasumber kita telah berhadir yaitu Bapak Hamzah selaku mitra dari acara tim Matching Fun ini ya, program Matching Fun, yaitu mitra dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Langsa. Assalamualaikum, salam kenal. Oke, nah gimana nih kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Alhamdulillah, kami semua sehat. Sehat. Terlihat sangat jelas ya dari wajahnya, sangat sehat, sangat senang ya Pak ya. Sangat happy ya, nggak tahu. Alhamdulillah, udah diundang untuk talk show gini, pasti senang. Pasti senang. Oke, nih tanpa berlama-lama dan memakan waktu lebih lama lagi. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama boleh? Boleh. Oke, karena kan saya sebagai host atau pembawa acara pada program kali ini tuh sangat penasaran apa sih Matching Fun dengan tema Smart Training System ini. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana ide awal kolaborasi antara tim Matching Fun Universitas Samudra dengan cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Langsa ini muncul? Boleh siapa? Bapak, Ibu? Siapa yang boleh? Mungkin nih ladies first dulu kan? Ladies first boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Terima kasih atas kesempatannya telah diundang di acara talk show ini. Perkenalkan, kami dari tim Matching Fun Universitas Samudra tahun 2023. Kami mengusung tema Smart Training System. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan host kami yang Mbak Lita tadi. Di sini sebagian anggota saja, sisanya ada lagi Pak Dr. Sahudra dan Pak Dr. Ridwan sebagai anggota. Nah, yang melandasi kami untuk mengeluarkan ide Smart Training System ini adalah kekhawatiran sebenarnya terkait implementasi kurikulum Merdeka. Nah, yang mana kita ketahui kebijakan dari kementerian bahwa sejak tahun 2022 itu kurikulum Merdeka harus terimplementasikan khususnya di level SMA dan SMK. Nah, kami di sini bersama dengan mitra merasa hal ini perlu untuk diimplementasikan segera, khususnya melalui mitra kami ini cabang Dinas Pendidikan Kota Langsa. Kemudian terbersitlah bahwa latar belakang ini didasari oleh studi kebutuhan bahwa guru-guru merasa perlunya sebuah pelatihan. Nah, pelatihan ini bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik dan bermanfaat. Artinya lebih efektif dan juga lebih efisien tentunya. Nah, sedangkan studi kebutuhan kami masih banyak guru-guru yang belum dapat mengimplementasikan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Misalnya pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi, pengembangan modul ajar dan sebagainya. Dan latar belakang kedua kami bahwa guru-guru ini tersebar. Nah, kami memiliki sebenarnya 2 mitra yang terdiri dari konsorsium Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Mungkin di Kota Langsa ini jaringan internet kuat dan mungkin cakupannya tidak terlalu luas. Berbeda halnya dengan mitra yang konsorsium Aceh Tamiang, di mana di sini terdapat kesenjangan jarak, kemudian fasilitas. Nah, di Smart Training System ini kami mengusung pelatihan dari guru terkait
implementasi kurikulum Merdeka berbasis hybrid ecosystem. Hybrid ecosystem ini mengusung pelatihan yang dapat dilakukan baik secara online ataupun tatap muka, sehingga pelatihan ini menjawab kebutuhan dari di lapangan langsung. Mungkin begitu. Jadi kami merasa smart training system ini kami lakukan dari analisis kebutuhan dan juga kami ingin peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Kota Langsa dan di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi lebih baik. Begitu, Mbak Rita. Oke, itu kalau dari Ibu. Mungkin dari Bapak ada yang ingin ditambahkan? Atau sama? Sama aja. Oke. Kalau kayak gitu kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua nih Bapak Ibu. Oke. Nah, tadi udah latar belakangnya disebutkan dari smart training system ini sendiri. Nah, kalau boleh tahu yang menjadi tujuan utama dari proyek penyusunan smart training system ini tuh apa, Pak? Oke, baik. Secara general, tujuan kami ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di daerah mitra sebagai proyek kami. Mitra kami di Kota Langsa dan di Kabupaten Aceh Tamiang ini memiliki ciri khas masing-masing antara mitra Kota Langsa maupun Kabupaten Aceh Tamiang, baik ciri khas itu terkait dengan kompetensi gurunya maupun kondisi wilayah geografis seperti itu. Jadi tujuan utama kami sebenarnya jadi secara general tadi adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, melalui smart training system ini kami menginginkan bahwa pelatihan guru yang selama ini dilakukan oleh mitra di Capdim Kota Langsa maupun Aceh Tamiang itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan juga kami ingin mentransfer, artinya keahlian kami di sini sebagai wujud dari tridharma kami di sini untuk memanfaatkan apa yang kami bisa, apa yang kami punya untuk keberlanjutan dan kemaslahatan di dunia pendidikan, khususnya di sini proyek kami ini terkait dengan kualitas pembelajaran di SMA SMK seperti itu. Melalui smart training system ini kami harapkan kurikulum Merdeka dapat terimplementasikan dengan baik, khususnya di 2023 hingga 2024 dan berkelanjutan, kami harap seperti itu Sampai tahun-tahun berikutnya ya Bu ya. Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, di program ini sendiri itu pasti ada tim ya Bapak ya Ibu. Nah, kalau boleh tahu timnya tuh tersusun dari siapa aja? Kalau boleh tahu. Oke. Sebelumnya saya terpikir kan kami harus buat tim yang solid seperti itu ya. Dan juga latar belakang dari kami membuat tim ini adalah dari keahlian. Nah, ini saya sekedar memperkenalkan seperti itu. Bapak Faiz Urpan sebagai salah satu anggota kami, ini tim di ahli pemetaan dan ahli perancangan instrumen penelitian. Nah, sebelum kami mengembangkan smart training system, tentunya kita harus mengetahui kebutuhan akan guru dulu. Pak Faiz di situ sangat berperan sekali dalam penyusunan instrumen dari kebutuhan calon pengguna, artinya guru-guru tadi. Kemudian nanti Pak Faiz juga sudah melakukan pemetaan terkait kebutuhan dan juga memetakan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh guru untuk yang ada di sistem. Seperti itu. Kemudian ada lagi Pak Dr. Sahudra. Pak Dr. Sahudra itu beliau itu di bidang kurikulum merdekanya, penyusunan bahan-bahan ajar, kemudian modul. Beliau juga merupakan pembicara yang sudah berkeliling mungkin Aceh terkait implementasi kurikulum merdeka. Nah, satu lagi itu tim eksternal dari luar UNSAM, itu dari STKIP Al-Wasiyah. Itu beliau itu ahli dalam perancangan bahan ajar. Nah, jadi beliau yang mengembangkan bahan ajar untuk pelatihan-pelatihan guru nanti yang kami upload di smart training system. Gitu. Oke, berarti dapat diambil kesimpulan bahwa timnya ini tersusun tidak hanya dari dosen Universitas Samudra sendiri Bu ya? Betul sekali. Jadi ada beberapa orang luar dan memang bukan dosen ya Bu ya? Kebetulan dosen tapi di luar dari institusi Universitas Samudra. Oh gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Nah,
apa sih tujuan utama dari Smart Training System ini yang akan dikembangkan? Tadi kan udah tujuan utamanya secara general. Nah, yang ini yang mau dikembangkan tuh apa, Bu? Jadi Smart Training System itu merupakan sebuah platform pelatihan berupa website yang menyediakan kebutuhan dari pelatihan guru. Melalui studi kebutuhan tadi yang sudah dikembangkan oleh Pak Faiz. Nah, di situ kita mengetahui apa saja kebutuhan guru. Mungkin ya di sini di satu sisi ada kebutuhan terkait pemanfaatan teknologi, ada guru yang butuh tentang konten materinya. Nah, melalui platform ini kita bisa mewadahi seluruh kebutuhan guru tadi. Seperti itu. Jadi pada intinya Smart Training System itu produk yang akan kami hasilkan berupa platform yang dapat membantu mitra untuk lebih mengefisiensikan dan mengefektifkan pelatihan guru. Oke, itu sangat luar biasa ya Bu penjelasannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tim Matching Fund Universitas Samudra ini sendiri melibatkan sekolah atau guru dalam program ini? Itu boleh siapa? Ibu? Boleh saya izin ya, Pak Unda? Boleh Bapak. Ya, silakan. Jadi untuk mengembangkan sebuah platform Smart Training System ini kami melakukan beberapa tahap. Tapi secara sederhana kita bisa sederhanakan menjadi tahap pertama analisis kebutuhan, kemudian tahap yang kedua ada fokus group discussion, kemudian yang ketiganya ada sosialisasi. Nah, di tahap pertama ini kan ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini kami menyebarkan instrumen penelitian, angket, tujuannya untuk mengetahui bagaimana kepuasan guru terhadap pelatihan yang selama ini telah diselenggarakan oleh cabang dinas pendidikan ataupun dari pihak-pihak yang lain. Nah, tapi rupanya ketika kami menyebarkan angket tersebut, kami menemukan sebuah temuan data bahwa ada ketidakpuasan bukan terhadap penyelenggaraan pelatihannya, tapi ketidakpuasan pada diri guru-guru itu sendiri. Karena kami, kan kalau ini bahasanya kami ya, kami dari guru itu sendiri merasa tidak mampu menguasai semua materi pelatihan. Jadi kan kalau misalnya kita lihat generasi itu dibagi-bagi, ada generasi Z, milenial, Y, Alpha, bla 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 dan seterusnya ya kan. Jadi kan kalau kita tahu bahwa pembagian itu kan salah satu indikatornya dibagi berdasarkan adaptasi mereka terhadap teknologi. Kalau kita yang misalnya lahir tahun 90, 2000-an lebih cenderung akrab dengan teknologi. Yang lahir tahun 2010 baru lahir azannya dari HP. Ya kan? Tapi bagi guru-guru yang memang sudah kelahiran di tahun 60, ya kan ya, 70 atau bahkan guru-guru yang memang sudah menjelang usia pensiun gitu, mereka merasa tidak puas. Kenapa? Karena mereka tidak mampu. Ada keterbatasan ketika dihadapkan dengan teknologi baru gitu. Mereka harus menguasai teknologi tersebut. Belajar lagi. Iya, betul. Nah, hal seperti itu kan seperti sebuah fenomena gunung es. Jadi kita lihat cuma beberapa orang, tapi kalau dikumpulkan banyak juga. Nah, artinya kan di situ kami menyimpulkan memang di sini kita butuh suatu platform yang mampu mengetahui pemetaan kemampuan dari setiap guru, mana yang butuh pelatihan teknologi, mana yang butuh pelatihan implementasi kampus ke kurikulum merdeka, mana yang butuh pendalaman materi dan lain sebagainya. Nah, jadi dari analisis kebutuhan tersebut udah kami rangkum nih. Setelah dirangkum, kami sampaikan kepada guru-guru dalam fokus group discussion itu. Jadi kami konfirmasi setelah mereka isi angket, di analisis kebutuhan itu, kami himpun data, kami sampaikan kondisi dari data tersebut seperti ini, konfirmasi. Ada yang menambahkan, ada yang mengiyakan. Nah, dari situ kan berarti oh ya memang perlu kita membuat sebuah platform yang bisa memetakan keahlian guru-guru ini. Karena tujuan kami itu no teacher left behind. Gak ada guru yang tertinggal satupun. Semua guru harus maju. Dita pernah SMA. Ya, saya juga. Jadi kalau SMA itu masa-masa di mana kita sudah mencari figur. Ya kan ya, mencari mana guru killer, mana guru favorit, mana guru yang gak akan pernah diingat. Ya kan? Itu karena memang kemampuan tiap guru itu beda-beda. Ya kan? Kemampuan guru itu tiap orang itu beda-beda. Tapi kami ingin bahwa setiap guru itu unggul dengan karakternya masing-masing. Jadi meskipun guru itu galak, tapi dia ngangenin. Meskipun guru itu misalnya cenderung tidak tegas, tapi dia cerdas dalam menjelaskan.
Nah, dari situlah kan smart training system itu akan memenuhi kebutuhan dari setiap guru. Jadi pengen jadi guru apa sih, gitu kan? Setiap guru itu akan melihat dari platform itu ntar mau ambil pelatihan yang seperti apa yang mau mereka lakukan. Nah, gitu. Setelah itu baru sosialisasikan supaya guru-guru itu bisa menggunakan platform ini. Seperti itu kurang lebih. Nah, itu tadi penjelasan yang sangat panjang ya Pak ya. Dan memang mungkin bisa dibilang dengan adanya platform smart training system ini, para guru-guru ini bisa memilih dia mau menjadi guru kategori yang seperti apa. Bener Pak ya? Ya, betul. Mau jadi guru yang killer tapi ngangenin, mau Iya. jadi guru yang biasa-biasa aja tapi penjelasannya di kelas sangat bisa dicerna ya sama siswa, Iya. mahasiswa gitu kan. Oke Pak, lanjut, gimana sih rencana implementasi smart system training ini sendiri? Nah, kalau implementasi mungkin lebih Kok ke mitra? tepatnya mitra ya. Oh, ke mitra. Karena smart training system ini itu nanti usernya itu mitra, Oh. di mana di dalamnya adalah guru-guru kita. Dimulai dari kepala sekolah, pengawas sekolah, guru dan tata usaha. Jadi yang kami harapkan implementasinya nanti benar seperti Pak Is sampaikan terkait dengan pelatihan guru. Jadi kami berharap dalam platform ini nanti ada semacam grafik atau warna, misalnya merah, kuning, hijau. Nah, ini menjadi rambu-rambu. Misalnya kami menginginkan nanti yang kelompok merah berarti itu di guru mata pelajaran apa. Sehingga nanti kami bisa mengambil itu label itu yang akan kita ikutkan dalam pelatihan, atau bisa juga dalam bentuk grafik misalnya, atau bisa juga seperti Pak Is sampaikan tadi, di mana dalam pelatihan itu kan ada beberapa kelompok guru ya, beberapa jenis guru yang dalam artian bahwa kelompok guru ini ada guru yang sudah mahir, ada yang guru yang sedang, dan ada yang guru baru mau mengikuti implementasinya. Yang kedua, kami menginginkan infrastruktur teknologi. Jadi nantinya bahwa platform ini bisa menyahuti perkembangan zaman. Nah, di mana saat ini kita menyadari bahwa semua berbasis teknologi. Iya. Nah, untuk itu guru-guru kita ini jangan ada lagi yang gagok teknologi istilahnya. Gaptek ya, Pak? Gaptek. Nah, Gaptek. kalau istilah sekarang gaptek ya. Tapi semuanya harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian kami juga menginginkan platform ini nanti smart training system ini bisa menjadi satu platform evaluasi yang berkala. Jadi kami nanti bisa melihat dari sini. Nah, misalnya dengan membuka platform ini kami minta nanti ada akses dari cabang dinas. Begitu kami buka, kami bisa mengevaluasi kebutuhan diklat guru yang bagaimana yang harus kita lakukan dalam implementasi kurikulum kita atau pelatihan guru-guru kita. Nah, mungkin itu. Oke, itu dia tadi penjelasan tentang rencana implementasi smart Rencana training implementasi. system itu ya Pak ya Bu. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau boleh tahu Pak, apa sih harapan untuk hasil akhir dari program ini sendiri Pak? Ya, harapannya program ataupun platform ini bisa berkelanjutan. Nah, dalam artian ini adalah solusi pendidikan yang inovatif. Artinya bahwa guru kita tidak semua dari sekian ratus guru itu tidak semua bisa kita kumpulkan untuk kita latih. Nah, ini kan keterbatasan kemampuan dari anggaran mungkin. Nah, jadi beberapa guru ini memanfaatkan platform ini atau smart training system ini sebagai wahana untuk mengapresiasikan karya dia. Karya dia nanti bisa dibaca oleh guru-guru yang lain, bisa diakses di aplikasi ini. Sehingga secara langsung sebenarnya platform ini sudah menjadi media imbas. Jadi tidak semua guru bisa mengikuti pelatihan,
Tapi guru yang sudah mengikuti pelatihan ini nanti mengupload karyanya ke dalam platform ini, sehingga guru yang lain akan memanfaatkan media ini dan media ini sebagai media imbas. Di situ efisiensinya luar biasa. Yang pertama dari segi waktu, dia bisa akses kapan saja, sesuai dengan kesibukan guru masing-masing. Dan ini kami selaku mitra tentu sangat welcome dan menunggu-nunggu sebenarnya supaya ini segera di-launching. Mudah-mudahan ini harapan ini bisa terwujud. Amin ya Allah. Semoga sukses ya Pak ya, Ya, untuk semoga program sukses. Smart Training System ini. Nah, tadi kita udah tahu nih tim penyusunnya dari proyek ini sendiri tuh siapa-siapa aja. Nah, kalau boleh tahu, di Universitas Samudra ini juga masih banyak mahasiswa yang memang mungkin tertarik mengikuti program ini. Nah, apakah program ini sendiri akan melibatkan mahasiswa ke depannya, Pak? Oke. Jadi sebenarnya bukan akan melibatkan, tapi sudah melibatkan. Sudah melibatkan. Iya. Jadi kami itu dalam kegiatan matching fund ini tujuannya nggak hanya untuk mitra, tapi pemberdayaan mahasiswa juga. Karena kan kita sesuai dengan kebijakan Mas Menteri ya, Bapak Nadiem Anwar Makarim, kampus itu harus meningkatkan IKU, ya, indikator kinerja utama. Nah, salah satu IKU itu atau indikator kinerja utama itu adalah mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus sebanyak 20 SKS. Nah, jadi dalam kegiatan program matching fund Smart Training System ini kami udah melibatkan sekitar 40 orang mahasiswa gitu untuk mengasisteni kami untuk membantu baik itu dalam pengumpulan data, analisis sampai kegiatan-kegiatan fokus group discussion di cabang dinas mitra seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kerjakan itu matching fund ini ibarat seperti high impact activity gitu, aktivitas yang dampaknya besar. Artinya dengan satu kegiatan ini bisa bercabang ke banyak manfaat gitu. Jadi tidak hanya mitra, mahasiswa pun dapat dan universitas pun bisa meningkatkan reputasinya. Seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang juga mahasiswa ini dalam mengikuti proyek atau program ini bisa dibilang magang ya Pak ya? Iya. Apakah magangnya itu juga akan dikonversi ke 20 SKS itu? Iya, tentu. Oke. Jadi kan biar tidak ada dusta di antara kita. Dusta di Dosen terbantu dengan mahasiswa, mahasiswa pun mendapat manfaat gitu. Iya, Karena selain- kan nggak dirugikan juga kalau misalnya mahasiswa sudah kehabisan waktu di situ, mereka pun kan harus dapat manfaat. Iya. Itu merupakan konversi tadi mata kuliah. Seperti itu. Selain juga dapat manfaat, serunya juga dapat ya Pak ya. Iya. Kuliah teori di kampus dapat, di kelas dapat, di Di mitra. prakteknya Iya. di lapangan juga dapat ya Pak ya. Betul, iya. Jadi memang mungkin dengan adanya program ini mahasiswa itu setelah lulus itu bukan hanya dapat teori tapi juga dapat ilmu di dalam lapangan itu sendiri Pak ya. Oke, ini terakhir nih Bu. Nih untuk Bapak dan Ibu, apa sih pesan dan harapan untuk program ini sendiri Bu? Boleh dari Bapak Mitra dulu yang pertama. Ya. Kami dari mitra tentu mengharapkan dukungan dari semua pihak, terutama dari sekolah ya, SMA, SMK, dan PKLK atau SLB. Nah, di situ ada pengawas sekolah, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru dan juga tenaga pendidikan atau TU-nya untuk mendukung kegiatan ini dan nantinya memanfaatkan platform ini sebaik-baik mungkin sebagai wahana untuk pendidikan. Kemudian kami juga seperti juga masyarakat Kota Langsa ini mengharapkan terciptanya generasi yang lebih baik. Dengan hadirnya platform ini nanti bisa melahirkan anak-anak atau siswa-siswa yang memiliki kompetensi di bidangnya, apakah itu di SMA atau SMK, sehingga nanti lulusan dari SMA SMK ini sebagaimana kita harapkan menjadi siswa atau generasi yang lebih baik dari sebelumnya untuk Kota Langsa dan Republik Indonesia. Nah itu kan dari mitra nih. Nah kalau dari tim dari Matching Fund itu sendiri apa sih Bu harapan dan pesannya? Ibu boleh, Bapak boleh. Saya berharap tadi closing Ya, sebenarnya. Oke, harapan kami yang pertama Smart Training System ini dapat
bermanfaat. Bermanfaatnya bukan hanya pada program kami, tetapi juga bermanfaat pada khalayak luas, khususnya tadi guru. Dan juga kami berharap agar smart training system ini dapat berkelanjutan seperti itu. Harapan kedua kami adalah jalinan kerjasama kami dengan mitra dapat terjalin dengan baik, dan juga kami akan memperluas lagi impact dari smart training system ini seperti itu. Yang ketiga mungkin tidak muluk-muluk ya, 3 aja Mbak Lita. Apa boleh? Oke. Harapan kami yang ketiga, yang terakhir, kelompok kami itu dapat tetap solid. Kemudian kami juga dapat berkontribusi positif lagi, dan untuk Unsam kami berharap dapat semakin maju dengan program Matching Fund. Di tahun 2024 kami harap dapat unggul kembali. Itu dari Ibu. Gimana kalau dari Bapak nih, Pak? Oh, harapan banyak. Oh, nggak dijabarin Udah aja. ngantri deh. Tapi sebelum bilang harapan, kami ingin mengucapkan terima kasih dulu. Iya. Sebelumnya pertama-tama kepada mitra ya, dalam hal ini diwakili oleh Pak Hamzah yang sudah berkenan untuk beriringan maju bersama ya. Hujan badai kita tetap bersama ya. Badai Gitu. diterjang ya, Pak, ya. Karena dari awal sampai kami bisa duduk di sini itu bukan proses yang mudah, bukan proses yang instan gitu. Ada waktu yang panjang yang di situ banyak hal-hal tidak terduga, Iya. banyak rintangan-rintangan yang aduh gitu ya, yang menguras pikiran, menguras waktu gitu. Tapi alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita rezeki usia, kita masih bisa kompak sampai hari ini gitu. Nah, kemudian kalau untuk harapannya, kami berharap gitu ya bahwa ketika misalnya ada audiens nih yang menyaksikan talk show ini, akan semakin banyak lagi orang yang concern terhadap pendidikan. Karena bagi kami peradaban yang maju, ya kan ya, peradaban yang maju itu dibangun di atas fondasi pendidikan yang kokoh. Dan pendidikan yang kokoh itu dibangun oleh guru-guru yang keren. Nah, jadi kalau guru ini udah pada keren, semua sekolah keren, semua sekolah nggak ada lagi dikotomi sekolah favorit atau sekolah biasa aja. Iya. Semuanya favorit, semuanya keren, dan siswa itu nggak akan pilih-pilih mau ke SMA A, B, C, nggak. Semua sekolah sama. Dan ketika yang masuk itu lulusan juga keren-keren semua, menghasilkan generasi cerdas dan juga bisa memajukan Indonesia. Jadi harapan saya setelah ada talk show ini, nanti banyak audiens yang menyaksikan gitu. Mudah-mudahan semakin banyak lagi orang-orang yang concern terhadap bidang pendidikan, terutamanya kualitas para guru. Seperti Oke, itu dia dari Bapak Ibu narasumber kita pada program kali ini. Dan terima kasih saya ucapkan sebagai host acara talk show episode 3 edisi Matching Fund ini. Nah, terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk datang sebagai narasumber dan berbagi ilmu dan wawasan yang sangat berharga. Ini merupakan program yang sangat luar biasa, dan ini sangat merupakan pembicaraan yang sangat penting nih, nggak cuma bagi kita, juga dapat bagi khalayak umum ya Bu, Pak ya. Oke, dan kami berharap kolaborasi ini akan membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan di Kota Langsa. Demikian dari saya selaku host Maulita Sari Sinaga dan segenap tim yang bertugas pada program kali ini. Acara talk show edisi Matching Fund episode 3 mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.